Anda masih bersama kami di JAK TV dalam program Ruang Demokrasi. Mas Adi, kalau kita menyambung pertanyaan terkait dengan bagaimana kita bisa mereview debat kemarin dan mengulasnya, apa catatan Anda? Kalau melihat secara umum memang debatnya membosankan. Karena ini adalah tanding ulang dua kandidat, derby atau El Clasico. Bayangan orang tuh tekal-tekalnya keras. Ya, oke. Nah, semalam terlihat bahwa Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu relatif banyak kalem. Sedikit defend, ya, dan sedikit saja agak-agak menyerang. Karena Pak ini Jokowi tapi tampaknya ofensif. Betul. Itu hanya beberapa saja dari sekian segmen. Tapi secara umum membosankan karena satu, banyak orang yang mengkambing hitamkan KPU. Karena aturannya terlampau jelimet, waktunya yang cukup terbatas, sehingga ruang untuk melakukan eksplorasi terhadap gagasan-gagasan yang cukup substansial itu terbatas. Seharusnya menurut Anda aturannya bukan KPU-nya yang salah, tapi peserta debatnya? Bersama. Ini kan peraturan yang sudah terlanjur diikuti bersama dan disepakati bersama. Makanya kemudian kalau saya melihat mulai dari segmen pertama sampai terakhir, minimal ada 2-3 gimmick yang saya kira kalau itu dieksplorasi menjadi satu El Clasico yang memang dinanti oleh banyak orang. Pertama misalnya soal serang-serangan antara Ratna Sarumpait, Pak Jokowi, yang memberikan feedback kepada Pak Prabowo yang seakan-akan bahwa hukum tidak berlaku adil karena ada kepala desa yang mendukung Sandi ditangkap seakan-akan begitu. Yang kedua soal misalnya ketika Pak Jokowi tentang nanya caleg koruptor, itu kan menarik. Ada gestur memang yang tidak bisa ditutupi bahwa Pak Prabowo mulai terprovokasi. Cuman sekali lagi timing yang begitu terbatas sehingga saling sahut dan eksplorasi antar kandidat itu terbatas. Artinya banyak pertanyaan yang tidak tuntas begitu jawabannya. Betul. Mungkin bahasa simpelnya nggak tuntas. Bagi kita yang menonton dari luar ini nggak klimaks. Jadi orang membuat hambar jadi debat. Jadi perdebatan dua jurkam antar kandidat yang jauh-jauh hari itu sudah panas, itu tidak termuara dalam dua capres malam. Oke, kalau Anda seorang swing voter ketika kemarin melihat debat kemarin, apa rasanya? Saya semakin tebal menjadi swing voter. jadi masih kurang bisa memuaskan. Tapi Anda optimis tidak di debat selanjutnya akan jadi jauh lebih baik? Tapi memang bisa dipahami, debat pertama itu dianggap sebagai testing the water. Mungkin akan uji materi aja dulu, ngetes pasar, sebagaimana respon publik terhadap debat pertama. Baru kemudian kalau main aman berarti begitu saja. Makanya saya membayangkan sekalipun ini El Clasico tanding ulang dua jagoan, tapi ngetes di awalnya masih ada. Saya membayangkan Prabowo sebagai penantang itu sudah nyerang dari awal. Bicara tentang HAM, bicara tentang korupsi, bicara tentang terorisme, sudah mulai. Jadi hal-hal itulah yang sebenarnya dinanti. Bicara tentang terorisme misalnya, yang saya ingin tangkap karena akar terorisme itu adalah paham-paham radikalisme. Selama ini kan Pak Prabowo diasosiasikan sebagai kelompok yang didukung oleh kaum radikal. Jadi kalau debatnya itu head to head dengan Pak Jokowi itu menarik. Itu satu. Yang kedua, kemenarikan ini kemudian tidak didapat karena format debatnya duduk. Andai Pak Prabowo dan Pak Jokowi maju ke depan, kayak orang ceramah di depan publik, saling sahut-sahutan, mungkin agak sedikit jauh lebih menarik. Semacam debat-debat di Amerika waktu Obama berdebat, waktu Hillary sama Donald Trump, itu menarik debatnya. Sehingga tidak ada gaps yang membatasi mereka untuk saling sahut. Ini yang sebenarnya gimmick-gimmick seperti ini yang diinginkan oleh publik. Mungkin Mas Ubed sama Mas Frit bosan karena setiap hari berkomunikasi dengan mereka. Tapi publik yang berjarak dengan kandidat, dengan jurkam, BPN dan TKN menginginkan satu narasi debatnya itu panas. Jadi jangan pernah takut dengan debat panas. Ini pilpres bukan majlis taklim. Ini debat pilpres, bukan lomba pidato, kan itu yang diinginkan sebenarnya. Makanya itu yang kita harapkan ke depan sebagai swing voter. Tadi bilang mungkin karena jaraknya terlalu jauh kali. Kalau mungkin kalau jaraknya dibuat agak dekat sedikit, cuma semeter, mungkin agak ada terasa panasnya ya. Mungkin salah satunya, Mas. Berarti ke Mas Pram. Mas Pram, kalau berbicara masalah koreksi untuk debat selanjutnya, apa yang akan dilaksanakan oleh KPU, Mas Pram? Jadi kan gini memang ya, debat kandidat ini kan akan berlangsung 5 seri ya. Nah itu kan setiap seri itu temanya kan memang banyak sekali gitu. Kayak yang pertama kemarin saja persoalan umumnya kan hukum, tapi kemudian ada hukum, HAM, korupsi, terorisme gitu. Jadi HAM pun bisa sampai lari ke ekonomi juga. Hampir tidak bisa kita hanya fokus lalu kemudian memberi waktu yang terlalu luas. Nanti ada satu subtema yang nggak terbahas sama sekali kalau terlalu dalam gitu. Jadi itu juga satu persoalan yang nggak bisa kita hindari. Nanti debat kedua misalnya, mungkin agak lebih menarik karena hanya antar capres, cawapresnya tidak hadir. Nanti yang ketiga antar cawapres,
keempat antar capres lagi. Jadi mungkin waktunya kalau sendiri-sendiri itu mungkin agak lebih panjang. Iya, dan Nah, bisa itu mungkin lebih mengelaborasi menarik, apa yang karena disampaikan. Tidak memberi kesempatan kepada wakilnya untuk memberi pernyataan, sehingga betul-betul waktunya hanya dimiliki oleh capresnya saja. Tetapi lagi-lagi memang subtemanya terlalu luas, terlalu banyak maksud saya. Jadi energi, pangan, sumber daya alam, lingkungan hidup, dan infrastruktur. Jadi ada 5 subtema yang harus dibahas di dalam satu seri debat begitu ya. Nah itu memang kendala kita salah satunya soal itu. Bagaimana 5 itu terbahas semua dalam waktu yang begitu. Oke, pembahasan debat kemarin ada yang mengatakan bahwa KPU ataupun Bawaslu memberikan rambu-rambu kalau bisa adalah general, tidak kasus per kasus. Apakah itu nanti akan tetap dilaksanakan di debat selanjutnya? Kalau kita sih pengennya ya, karena bagi KPU kan debat kandidat itu ya harus dikembalikan ke bunyi undang-undang. Debat kandidat itu kan bagian dari metode kampanye. Sementara kampanye sendiri adalah upaya meyakinkan pemilih dengan menyampaikan visi, misi, program atau citra diri lainnya gitu. Jadi soal gestur, soal gimmick, soal raut muka gitu-gitu, oke lah itu penting. Tetapi bagi KPU sebenarnya yang paling penting adalah soal substansi visi misi ini tersampaikan kepada publik. Dan itu sebenarnya juga yang dibutuhkan publik untuk menjatuhkan pilihan, kan sebenarnya harusnya lebih banyak pada soal bagaimana gagasan dan tawaran 5 tahun ke depan begitu. Oke, baik. Kita beralih ke topik lain. Sekarang ke Mas Frits, kita membahas terkait dengan potensi pelanggaran kampanye. Kalau kita diminta untuk membandingkan pemilu 2019-2014 kondisi apa yang berbeda terkait dengan pelanggaran kampanye? Mungkin pemanfaatan media sosial lebih masif? Itu salah satu, tapi mungkin juga yang membuat berbeda itu adalah memang kewenangan daripada Bawaslu yang semakin diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Misalnya kalau sampai dengan sekarang misalnya kami itu di Bawaslu telah mendapatkan hampir 1.669 laporan temuan. Berarti kan temuan itu berarti kan kita yang menemukan. Itu baik ada 1.339 itu pelanggaran administrasinya gitu loh. Dan juga sudah ada beberapa yang sudah ada 106 pelanggaran pidana dan yang sudah ada beberapa yang putusan ingkrah, artinya sudah putusan final. Ada misalnya money politik itu ada 5 orang, ada pemalsuan dokumen itu ada hampir 7 orang, mempergunakan fasilitas negara untuk kampanye itu ada 2 orang, kemudian seorang pejabat yang secara terang-terangan menyatakan dukungan kepada salah satu paslon itu juga ada. Jadi sudah ada beberapa yang mungkin jumlahnya semakin signifikan lah. Meskipun juga ada misalnya pelanggaran administrasi terkait dengan kampanye, memasang alat peraga kampanye yang tidak semana mestinya. Kalau itu kita hitung tuh berapa yang sudah dicopot, puluhan ribu ya? Itu hampir 170.000. Misalnya kalau kita hitung ini satu bendera, kalau mau kita hitung itu tuh hampir 170.000. Tapi mungkin ini apakah ini lebih banyak daripada 2019? Mungkin kita melihat bahwa ini kan karena kita bersamaan antara pileg dan pilpres. Jadi pada saat itu kita juga harus bilang ini sebenarnya alat peraga kampanye caleg atau tidak, karena ada gambar calegnya, juga ada gambar capresnya, ya kan? Jadi sebenarnya itu tidak sesuai dengan alat peraga kampanye, tapi karena itu ada alat peraga lainnya, maka itu juga bisa yang biasanya dipakai juga oleh caleg, karena kan ingin mendompleng ataupun ingin menjadi bagian. Jadi caleg ini serba susah juga ya, kalau dia sendiri dia dianggap kurang bisa mengangkat dirinya, tapi kalau seandainya dia sudah membawa foto pasangan calon, itu pun juga sudah tidak diperbolehkan, tidak dibenarkan. Enggak, sebenarnya kan kalau kita melihat bahwa peserta pemilu untuk pileg kan adalah partai politik sebenarnya. Sebenarnya kan adalah gambar partai politik. Kemudian dari gambar partai politik itu kemudian kalau cuma gambar partai politik saja, calegnya bagaimana? Akhirnya akhirnya disepakati namanya alat peraga lainnya misalnya. Yang alat peraga itu kan pada intinya difasilitasi oleh KPU. Kemudian boleh dicetak lagi oleh peserta politik atau pesertanya. Jadi bagian itu disitulah baru akhirnya caleg melihat bahwa ya mereka harus bisa berkampanye di tengah begitu banyaknya yang harus kampanye, di tengah begitu banyaknya orang ngomong tentang pilpres, mereka harus muncul. Nah,
kalau misalnya kita melihat, kalau kita lihat beberapa survei yang muncul percakapan di sosial media misalnya, 90% percakapan di media itu adalah soal pilpres. Oke, baik, kita Dan tahan dulu. Kurang begitu. Oke, oh ya betul. Pileg nampaknya pamornya jadi Turun. kurang meriah ya Kurang dibandingkan meriah dengan dengan pilpres. pilpres. Tetap bersama kami saudara, kita akan membahasnya di Ruang Demokrasi. Tetap bersama kami di JAK TV.